Oke, kali ini kita akan menjelaskan proses pengolahan arus geostropik berdasarkan tinggi muka laut, kemudian transport Ekman berdasarkan arus geostropik dan fenomena kejadian upwelling yang dianalisis dari transport Ekman serta divalidasi dengan suhu permukaan laut dan klorofil A. Proses dilakukan menggunakan perangkat lunak Jupiter Notebook. Berikut merupakan penjelasannya. Pertama, buka Jupiter Notebook. Saya menggunakan perangkat lunak Python versi 3.9 dan Anaconda. Kita buka Anaconda prompt kemudian hubungkan dengan Python. Lalu buka Jupiter Notebook. Nah, untuk pengolahan yang pertama yaitu pengolahan arus geostropik berdasarkan tinggi muka laut. Pertama, impor modul-modul yang dibutuhkan. X-Array digunakan untuk bekerja dengan data multidimensi, NumPy untuk operasi matematika, Matplotlib, Pyplot untuk plotting, Cartopy, CRS untuk proyeksi peta, dan Cartopy, Feature untuk fitur peta seperti pesisir dan daratan. Data tinggi permukaan laut, Sea Surface Height, dimuat menggunakan X-Array. Koordinat lintang dan bujur yang diinginkan ditentukan dengan membuat indeks boolean. Data yang tidak diinginkan dihapus berdasarkan indeks boolean yang dibuat sebelumnya. Gradien tekanan dihitung menggunakan data tinggi permukaan laut. Dari gradien tekanan, komponen kecepatan geostropik dihitung menggunakan persamaan geostropik. Proyeksi dan jangkauan geografis ditetapkan untuk plot geostropik. Kecepatan geostropik dan vektor geostropik ditampilkan pada plot dengan kontur dan panah vektor. Kemudian lakukan visualisasi. Untuk pengolahan selanjutnya yaitu analisis dan visualisasi transport Ekman berdasarkan arus geostropik. Konstanta seperti kerapatan air laut dan tekanan angin diinisialisasi, serta data lintang dan bujur diambil dari dataset sebelumnya. Komponen kecepatan transport Ekman dihitung menggunakan rumus Ekman yang memperhitungkan tekanan angin, kerapatan air laut, dan parameter Coriolis. Kecepatan transport Ekman dikonversi menjadi array NumPy dan diubah bentuknya agar sesuai dengan dataset. Magnitud kecepatan transportasi Ekman dihitung untuk menentukan intensitas transport Ekman. Nilai-nilai transport Ekman yang lebih besar dari ambang batas ditentukan sebagai NaN untuk menghilangkan noise dalam visualisasi. Plot kecepatan transport Ekman dan vektor ditambahkan ke subplot pada peta dan lakukan visualisasi. Pengolahan yang terakhir yaitu analisis dan visualisasi upwelling, yang merupakan proses di mana massa air dalam lautan yang kaya akan nutrien dan dingin naik ke permukaan laut. Mari kita jelaskan langkah-langkahnya. Dataset suhu permukaan laut, SPL, dan konsentrasi klorofila dimuat sekaligus menghapus daerah yang tidak ingin ditampilkan seperti dua pengolahan sebelumnya. Rata-rata dan standar deviasi dari SPL dan klorofila dihitung untuk menentukan ambang batas upwelling. Upwelling diidentifikasi dengan menganalisis transport Ekman yang bergerak menjauhi pusat, membandingkan nilai SPL yang rendah dan konsentrasi klorofila yang tinggi dengan ambang batas yang ditetapkan. Kemudian lakukan visualisasi. Wilayah upwelling ditandai pada peta dengan menggunakan warna yang berbeda untuk membedakannya dari wilayah tanpa upwelling. Dengan menggunakan berbagai proses pengolahan dan analisis data ini, kita dapat memahami kondisi oseanografi khususnya pola arus laut dan fenomena upwelling yang penting dalam ekosistem laut dan iklim global. Oke, sekian penjelasan terkait arus geostropik, transport Ekman, dan upwelling. Saya pamit undur diri, sampai jumpa kembali.